Tapi setidaknya sholat ini bisa mengistirahatkan kita. Istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Gitu ya. Nah ini hari dimuliakan Allah. Ada 6 hal dimuliakan Allah untuk melihat baik tidaknya hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulang secara cepat. Yang pertama adalah zikrullah. Ya, lihat hati itu dari bagaimana sibuknya kita berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah ya, perasaan kecewa, kehilangan ketika terlewatkan suatu amalan. Yang ketiga, rasa pelit kepada waktu. Yang keempat, ya, menggelisahkan akhirat. Yang kelima, perhatian yang besar terhadap perbaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ada sebuah hadis yang bersambung sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat bernama Abu Inayah Al-Khawlani. Sebagian ulama mengatakan Abu Inayah Al-Khawlani ini adalah tabi'in. Sebagian yang lain mengatakan Abu Inayah Al-Khawlani ini adalah sigharu sahabat, sahabat yang masih muda ketika Nabi SAW hidup. Yarfa'uhu ila Nabi SAW. Hadis ini bersambung kepada Nabi SAW. Qala, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyatun min ahlil ardi. Sesungguhnya Allah memiliki bejana dari kalangan penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan bejananya Rabb kalian adalah hati-hatinya hamba-hamba yang salih. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Hati yang paling dicintai Allah atau bejana yang paling dicintai Allah adalah bejana yang paling lembut dan yang paling lunak. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hati seseorang itu seperti bejana, aniyah.
Aniyah itu bejana, aniyah itu wadah, ya. Dan ternyata bejananya Allah di atas muka bumi ini adalah hatinya orang-orang yang saleh. Para ulama membahas mengapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hati itu seperti bejana, ya. Kata para ulama, karena sifatnya bejana itu, bejana adalah wadah yang mengisi sesuatu. Pilihannya hanya dua, sesuatu yang diisikan ke dalam bejana itu antara sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, air yang jernih atau air yang keruh dan kotor, ya. Begitu juga hati, ya. Hati itu diibaratkan bejana karena memang hati itu adalah wadah di mana wadah tersebut yang kemudian di dalamnya diisi kebaikan atau diisi keburukan, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bahwa seseorang itu dilihat dari hatinya. Idza soluhat soluhal amalu kullu. Kata Rasulullah, jika hatinya baik maka amalannya baik. Wa idza fasadat fasadul amalu kullu. Kalau hatinya rusak maka rusaklah pula semua amalannya, ya. Ala wahiyal qalb, ya. Dan hal itu adalah hati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian benarlah apa yang disampaikan Rasulullah, hati itu adalah bejana, dan bejananya Allah di muka bumi ini adalah hatinya orang-orang yang beriman, ya. Ada sebuah perkataan dari seorang tabi'in mulia, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innal abrara taghli qulubuhum bi a'malil bir. Orang-orang yang taat kepada Allah, abror, orang-orang yang tunduk kepada Allah, hati mereka mendidih ketika melihat amal kebaikan, ya. Jadi hati orang-orang yang taat itu kalau melihat amal kebaikan itu hatinya mendidih layaknya bejana yang ditaruh di atas kompor, mendidih karena ingin mengambil kebaikan itu, mendidih karena ingin menyegerakan amalan itu, mendidih karena cemburu melihat saudaranya yang lain bisa mengamalkan amalan tersebut. Jadi mendidihnya itu karena apa? Karena melihat kebaikan tadi, menginginkan, gregetan, ingin ikut serta dalam mengambil kebaikan itu, ya. Sebaliknya kata Malik bin Dinar, wa innal fujjara taghli qulubuhum bi a'malil fujur. Adapun para pendosa, para ahli maksiat, hatinya mendidih ketika melihat amalan-amalan dosa, ya. Hatinya mendidih ketika melihat maksiat. Mendidih bukan karena marah, tapi mendidih ingin mencoba, ingin ikut merasakan kemaksiatan itu, ya. Jadi bayangkan, bahkan Malik bin Dinar rahimahullah mengibaratkan hati itu seperti bejana yang mendidih itu tadi, ya. Maka kemudian beliau menutup perkataannya, wallahu yara humumahum, dan Allah melihat seseorang dari kecondongan hatinya. Fanduru humumakum yarhamukumullah, maka lihatlah kecondonganmu kepada apa? Yarhamukumullah, semoga Allah memuliakan kalian, kata Malik bin Dinar. Semoga Allah merahmati kalian, ya. Jadi kita ini antara dua, hati kita gelisah, gregetan, condong kepada kebaikan, atau hati kita ini gelisah, gregetan, condong kepada keburukan, ya. Maka kemudian hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Dari sini kita pun tahu dari hadis ini bahwa hati atau bejana yang paling dicintai Allah itu alyanuha wa araqquha, ya. Hati yang paling lembut dan yang paling lunak,
ya, hati yang paling lembut dan paling lunak, ya. Karena apa? Hati yang lembut, hati yang lunak itu mudah menerima kebaikan. Adapun hati yang keras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, kata Allah dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu. Kemudian mengeraslah hati kalian setelah itu, ya. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kerasnya hati kalian itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita ternyata hati manusia itu ada yang kerasnya sekeras batu, bahkan lebih parah daripada kerasnya batu. Betul-betul tidak bisa menerima kebaikan, betul-betul tidak bisa dengar nasihat, betul-betul tidak mau menerima masukan, betul-betul tidak mau diajak kepada kebaikan, keras dia. Makanya hati hamba-hambanya Allah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah yang lunak dan yang lembut hadir, ya. Maka untuk melihat apakah hati kita ini lunak, apakah hati kita ini lembut, apakah hati kita ini akrab dengan kebaikan, apakah hati kita ini condong kepada kebaikan, ya, maka bisa dilihat dari tanda-tandanya, ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala memberikan tanda-tandanya. Hati yang sehat, hati yang condong kepada kebaikan, hati yang mendidih ketika melihat ketaatan, ya, itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan itu memiliki 6 tanda, ya. Memiliki 6 tanda, ya. Lah tandanya apa saja? Ya, inilah yang kemudian akan kita bahas pada beberapa menit ke depan, ya. Bahwa ternyata kita ini bisa menilai hati kita ini sedang keruh dengan keburukan atau hari kita ini sedang jernih dengan ketaatan, ya. Karena kita harus memastikan bahwa wadah yang kita miliki ini adalah wadah yang diisi dengan hal-hal yang baik. Karena Allah itu melihat seseorang bukan dari jasadnya, Allah melihat seseorang itu bukan dari rupanya, bukan dari penampilannya. Allah melihat seseorang itu kan dari hatinya, kan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, kata Rasul. Allah tidak melihat jasad kalian, tubuh kalian, perawakan kalian. Allah pun tidak melihat dari paras kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat seseorang itu dari bersih atau kotornya hatinya, ya. Ya. Karena tidak berguna itu pakaian, tidak berguna itu penampilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama besar tidak berguna, gelar-gelar itu tidak berguna, ya. Sebagaimana seseorang yang naik ke atas tempat yang tinggi, kita ini kalau refreshing kan naiknya ke tempat yang tinggi, ya. Ke Tawangmangu, ke puncak, ya. Kemudian setelah kita berada di tempat yang tinggi, kita akan melihat ke bawah. Ketika kita melihat ke bawah, apa yang kita lihat, Pak? Rumah-rumah, ya. Kalau malam gemerlap lampu, ya, di kota kelihatan dari atas tuh. Bisa melihat orang-orangnya enggak, Pak? Enggak bisa, hadirin. Sekecil itu, hadirin, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita melihatnya baru dari Tawangmangu, hadirin. Orangnya sudah tidak kelihatan. Maka mungkin inilah jawaban mengapa Allah pun tidak melihat penampilan, hadirin. Karena kita ini kecil sekali di hadapan Allah, ya. Allah itu melihat seseorang dari hatinya, dari kebersihan hatinya, bukan dari penampilan, ya. Kita saja melihat orang yang ada di bawah dari puncak gunung tidak kelihatan, hadirin. Bedakan mana yang pakai baju mahal sama yang baju murah, tidak kelihatan. Mana yang pakai mobil mahal sama kendaraan pun tidak kelihatan, hadirin, ya. Makanya parameter kebaikan seorang hamba itu tidak dilihat dari penampilan, hadirin. Dari panjangnya gelar, dari kemuliaannya di mata manusia, ya.
kemuliaan seseorang itu dilihat dari bersih atau tidak hatinya, dan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita lihat perkataan Ibnu Qayyim ini, kita akan tahu sejatinya hati kita ini dalam kondisi apa. Parameternya 6 hadir. Kata Ibnu Qayyim, situ alamat, ada 6 tanda, ada 6 ciri bahwa hati kita ini sedang baik-baik saja. Hati kita ini sedang condong kepada kebaikan, sedang tentram dalam ketaatan, mendidih melihat amalan solih, dan kita ingin menyegerakan, tidak terlalu peka dan pingin kepada keburukan. Beda dengan hatinya orang-orang fujur tadi, ya, setiap kali ada maksiat di depan matanya gregetan pingin nyobain, ya, enak nih kayaknya ini, harus dicoba, wajib ini, begitu hadir. Tapi kalau orang-orang baik, orang-orang taat, melihat kebaikan, ya, saudaranya bisa sedekah, dia tidak bisa sedekah, itu rasanya kok panas gitu hadir. Ya, saudaranya bisa beramal solih, dia tidak bisa beramal solih, rasanya itu pengen tapi tidak bisa hadir. Ya, memang karena satu halangan tertentu dia tidak bisa, sehingga kemudian hatinya mendidih itu karena kebaikan yang ada di depan matanya. Lah 6 hal ini apa saja hadirin dimuliakan Allah? Yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala wal muwadhabah ala zikri wal iktsaru min dzalik. Hati yang baik adalah hati yang membuat seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi parameternya hati kita ini condong kepada kebaikan adalah ketika hati kita sibuk menghayati dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita sibuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan memujinya. Ini ciri yang pertama, ya. Para ulama mengatakan, ya, ukuran kebaikan hati seseorang itu bisa dilihat dari harakatul lisanihi, dari pergerakan lisannya, ya, dari pergerakan lisannya, ya. Baik tidaknya kita ini dapat dilihat dari lisannya. Makanya kata Rasulullah, Pak, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah iman seseorang sampai hatinya istiqomah. Tidaklah istiqomah hati seseorang sampai lisannya istiqomah. Dan tidak sedikit ulama yang mengatakan untuk melihat hati seseorang itu lihatlah kelurusan lisannya, ya. Lisannya ini sibuk ngapa? Kelihatan hadir. Bahkan ada seorang ulama tabi'in bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-qulubu kal qudur. Hati itu seperti bejana. Ini sama dengan tadi, ya. Al-qudur itu panci, bejana. Al-qulubu kal qudur. Fi sudur taghli bima fiha wa magharifuha alsinatuha. Kata beliau, ya, di mana kemudian yang namanya panci itu, ya, taghli bima fiha, ya. Panci itu mendidih apa yang ada di dalamnya. Apapun yang ada di dalamnya itu kemudian senantiasa bergolak. Itu hati kita. Wa magharifuha, magharif itu migrofah, migrofah itu ciduk. Dan ciduknya, ya, irusnya, ya, gayungnya untuk mengambil apa yang ada di dalam wadah tersebut adalah alsinatuha, adalah lisan. Jadi kalau mau nyicipi apa yang ada di isi panci, ambil irus, kemudian ambil yang ada di dalamnya, dan irusnya ini adalah lisan, kata para ulama. Kata Yahya bin Katsir, ya. Fantadirir rajula hatta yatakallam. Kata beliau, kalau ingin lihat hati seseorang gampang, tunggulah dia ketika dia berbicara. Tunggu sebentar sampai dia berbicara.
fa inna lisanahu yaghtarif laka ma fi qalbi. Ya. Sesungguhnya lisannya akan menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Hatta ya yatakallam, sampai dia berbicara. Ya. Makanya hari ini memuliakan Allah, lisan ini parameter hadir. Yang paling nampak dari hati seseorang itu adalah pergerakan lisannya. Ya. Dan berapa banyak orang celaka itu karena akibat lisannya. Ya. Berapa banyak orang yang ditenggelamkan Allah di dalam api neraka itu karena sebab lisannya. Fir'aun itu masuk neraka karena sebab lisan. Ana berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Melakukan kesyirikan rububiyah dia. Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Neraka. Ya. Qarun itu masuk neraka karena sebab lisannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Keberhasilan dan kekayaanku hari ini adalah karena sebab ilmu yang aku miliki, karena kerja-kerja kerasku, karena kehebatanku. Dia menafikan rahmatnya Allah, dia melupakan Allah, masuk neraka dia. Ya. Abu Jahal itu masuk neraka juga karena lisannya. Kata Allah, Zuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah kepedihan neraka ini, kau yang mengatakan dirimu al-aziz al-karim. Aku adalah orang yang perkasa, yang kuat, dan aku adalah orang yang dermawan. Ya, ketika Abu Jahal tidak mau kehilangan eksistensinya saat tahu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, dia berkata, aku yang harus dihormati, aku yang harus dimuliakan. Ya. Karena sebab apa? Lisannya. Ya. Makanya Nabi kita SAW mewanti-wanti soal lisan ini. Ya. Dua anggota tubuh yang paling sering memasukkan seseorang ke dalam neraka itu lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Ya. Anggota tubuh yang paling ringan dan yang paling lunak, sehingga dengannya seseorang mudah melakukan dosa, atau dengannya seseorang mudah melakukan kebaikan, ya lisan. Ya. Maka untuk menyibukkan lisan kita dalam kebaikan-kebaikan, maka cara yang pertama adalah dengan zikrullah, mengingat Allah dengan lisan kita. Sibuk lisan kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini ciri yang pertama, hadirin. Ya. Makanya orang-orang ulul albab disifati Allah, orang-orang yang berfikir dengan hati dan akalnya, disebut Allah, disifati Allah dengan kalimat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, surah Ali Imran 191 itu. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah saat mereka berdiri, saat mereka duduk, saat mereka berbaring. Ya. Jadi yang diingat Allah terus ini, di semua aktivitasnya Allah diingat. Ya. Ya. Dan inilah ciri pertama. Jadi kalau mau lihat kita ini baik tidak hatinya, lihat dulu lisan kita. Ya. Lebih sibuk mengingat Allah atau lebih sibuk membicarakan manusia, lebih sibuk ngomentarin orang, lebih sibuk mencurigai orang. Lihat dulu bagaimana kita ini sibuk mengingat Allah atau tidak. Ini yang pertama, hadirin. Ya. Wa yadkhulu fi dzikrillah subhanahu wa ta'ala ta'allumul ilmi wa ta'limu. Di antara bentuk kita mengingat Allah itu adalah dekatnya kita kepada ilmu dan bagaimana kita mengejawantahkan ilmu dalam kehidupan. Itu juga bagian dari zikrullah. Belajar ilmu, datang ke majelis ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, itu juga bagian dari zikir kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ini ingin lihat hati kita ini zikir sama Allah, kita betah tidak di majelis ilmu. Kalau tidak betah di majelis ilmu, mesti ada yang salah nih.
Ya, duduk kayak gini ini betah enggak? Ya. Karena salah satu definisi atau ragam banyaknya cara kita berzikir mengingat Allah itu adalah dengan tafaqquh fiddin. Ya. Makanya Rasulullah kan bersabda, ya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman-taman surga maka mampirlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang disebut taman surga? Yang kamu maksud taman surga ini apa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kata Rasulullah apa? Hilaquz dzikr, majlis-majlis zikir. Majlis zikir yang majlis ilmu itu maksudnya. Ilmu disebut Rasulullah dengan kalimat zikr. Ya, karena memang ilmu yang dibahas di majlis ilmu adalah ilmu-ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ciri pertamanya deh. Hati seseorang itu baik atau tidak. Salah satu cara mudahnya itu apa? Perhatikan pergerakan lisan kita. Atau perhatikan betah tidaknya kita ke majelis ilmu. Salah satunya parameternya nih. Kemudian yang kedua, ada 6 ya. Sebutkan secara cepat. Yang enggak. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu, yang kedua, tanda bahwa hati seseorang itu dalam keadaan baik, condong kepada kebaikan, jauh dari keburukan, an ya'lama inda fawatil wirid. Ya. Hati yang baik itu hati yang menjadikan seseorang merasa kehilangan dan merasa kecewa, sakit, tidak enak makan, tidak enak tidur ketika melewatkan suatu amal kebaikan. Kita punya hati yang seperti ini enggak? Ketika melewatkan satu kebaikan itu rasanya gelo, hadir. Rasanya itu menyesal, rasanya itu sedih. Ya. Melewatkan satu amalan yang biasa kita lakukan kok sedih itu. Bangun-bangun kok azan subuh itu sedih luar biasa. Ya Allah, kok nggak bisa witir ini. Ya. Melewatkan satu majelis ilmu itu sedih luar biasa. Ya. Nggak bisa majelisan di Masjid Nur Mirah ini, rasanya kok gelo gitu. Wah, kehilangan ilmu saya, kehilangan satu majelis nih saya. Jadi merasa itu tidak. Ya. Ya. Kata para ulama, fa idza fatahu ya'lam li fawatihi a'dham min ta'allumil haris 'alal mali bi fawatihi lirribah min malihi. Ya. Rasa kehilangan dan rasa kecewa terlewatnya amalan tadi itu lebih besar daripada rasa kecewanya seorang pengejar dunia yang kehilangan dunianya, kehilangan untung dan labanya ketika menjual sesuatu. Ya. Kita ini kalau pedagang kulaan barang kemudian hanya bisa kita jual harga modal itu, kecewa enggak Pak? Ya kecewa, rodok gelo. Ya, kulaane wis angel, ya cuman laku modal saja, atau tambah lagi rugi, ya mesti ada perasaan kecewa. Lah itu kehilangan dunia. Lah sudah belum hati kita ini merasa kecewa, merasa kehilangan, ya, ketika kita ini terlewatkan sebuah amalan. Karena ini parameter kedua, hati itu baik atau tidak. Ya. Ya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim. Ya. Sudah belum kita merasa kehilangan, merasa kecewa ketika melewatkan satu amalan. Ya. Atau sebaliknya, kita itu merasa kecewa, merasa kehilangan ketika kita melewatkan dunia. Kalau itu yang terjadi, hadirin, jangan-jangan hati kita ini condong kepada dunianya lebih besar daripada condong kepada akhirat. Ya, dan ini berbahaya, hadirin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syuhu sahibihi bil waqt. Hati yang baik adalah hati yang membuat seseorang pelit kepada waktu, hadirin. Pelit kepada waktu. Jadi hati yang baik itu hati yang sangat
eman-eman sama waktu, merasa mubazir kalau tidak digunakan dalam kebaikan, terbuang begitu saja, waktu berlalu begitu saja, itu ya dia merasa ada yang salah dalam hidupnya. Jadi waktunya detik per detiknya itu dimanfaatkan luar biasa dalam kebaikan. Sebagaimana penjelasan para ulama, kalau kita ini tidak pintar memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan akan mengisinya. Li'anna jami'al masalih innama tunsha' min hifdzil waqt. Kata para ulama, ya, karena sesungguhnya semua kebaikan itu dimulai dari bagaimana seseorang menjaga waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu itu kan sangat banyak konteksnya dalam Al-Quran. Wal fajr, wal lail, wal nahar, wal duha, wal asr. Ya, itu kan waktu semua. Allah bersumpah dengan makhluknya. Apa? Waktu hadir. Ya. Karena mulianya dan agungnya waktu ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya hati yang baik, hati yang memastikan semua waktunya itu sibuk dalam ketaatan, semua waktunya tidak digunakan, tidak diberi sedikit pun kesempatan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang dibenci oleh Allah itu mengisi hidupnya. Ya, itu hati yang baik. Yang ketiga, parameternya lihat dari bagaimana kita ini, ya, pelit tidak dalam urusan waktu, ya. Termasuk tandanya yang paling mudah, hadirin, adalah ketika kita ini duduk bersama saudara-saudara kita, hadirin. Duduk bersama kawan kita. Dari apa yang diobrolkan itu ketahuan, hadirin. Ini orang suka buang-buang waktu atau ini orang sangat menganggap waktu itu sesuatu yang berharga. Kalau ngobrolnya ngalor ngidul gak jelas, hadir, ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, ini wah bahaya nih, hadir. Ya, jangan sampai itu jadi sebuah kebiasaan. Ya. Jadi obrolannya orang-orang yang condong hatinya kepada kebaikan itu obrolan yang berfaedah. Kalau kiranya sudah tidak ada yang perlu diobrolkan, segera akhiri kafaratul majlis. Segera beranjak, faidza faragta fansab. Kalau kamu sudah kosong, isi dengan kebaikan yang lain. Gitu ya. Nongkrong di angkringan, masya Allah tabarakallah, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi ratu apa-apa. Ya mesake sing dodol gitu loh ya. Misalnya es teh siji tok, ya. Tapi nongkrong 4 jam gitu ya. Ya gitu loh, hadirin. Duduk di masjid habis taklim, ya, enggak apa-apa, duduk di masjid itu enggak apa-apa, hadirin, ya. Tapi kalau ada hal yang lebih bermanfaat bisa Anda kerjakan di rumah, pulanglah, ya. Kecuali memang enggak ada kerjaan di rumah, Anda di sini duduk sambil ngobrol, ya, dengan niat silaturahim dan i'tikaf. Wah, masya Allah, jadi pahala. Jadi pastikan semua waktu kita itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ciri hati yang baik. Tiga. Yang keempat, ayyakuna hammuhu wahidan. Kegelisahan hidupnya itu hanya satu. Ayyakuna fillah. Kegelisahannya itu kegelisahan memikirkan Allah dan memikirkan akhirat. Jadi kacamatanya itu kacamata akhirat tadi. Lihat sesuatu itu nilai akhiratnya dulu, baru nilai dunia. Sebelum dia berangkat ke sebuah tempat yang dipikirkan dapat pahala enggak saya di sana, ya, ada kebaikan enggak yang bisa saya tabung di sana. Beli sesuatu itu yang dilihat ada manfaat akhiratnya enggak nih, saya beli motor, ya, kegelisahannya akhirat tadi. Ya, ini ciri yang keempat, ya. Jadi orang-orang yang hatinya baik itu kegelisahannya selalu Allah, dia. Motivasinya itu hidup tuh yang penting Allah ridho kepada saya. Datang ke sebuah tempat, Allah ridho enggak saya di sini. Ketemu sama orang, Allah ridho enggak saya ketemu orang ini. Ya, melakukan satu aktivitas, Allah ridho enggak. Melakukan satu pekerjaan,
Allah ridho tidak dengan pekerjaan ini? Ya. Jadi kegelisahannya selalu Allah, Allah, Allah. Ya. Ini parameter yang keempat tadi. Ya. Kegelisahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan selain Allah. Ya. Tidak penting baginya ridho manusia, yang penting Allah ridho. Ya. Yang penting Allah ridho. Begitu hadir. Dia sadar betul bahwa ridho manusia itu sesuatu yang tidak mungkin bisa digapai, dan ridho Allah itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, ridho Allahi ghayatun la tudrak, wa ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho Allah itu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan, ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin bisa digapai. Ya. Nah, ini hari dimuliakan Allah. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-ihtimam bitashihil aqwal wal af'al wan niyat. Hati yang baik adalah hati yang menaruh perhatian besar terhadap perbaikan lisan, perbuatan, dan niat dalam hidup. Hati yang baik itu hati yang motivasinya besar untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi hidupnya itu bukan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, tapi hidupnya itu dia sibuk membanding-bandingkan dirinya sendiri. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Berarti hati yang sibuk bermuhasabah, hati yang sibuk mencurigai dirinya sendiri daripada sibuk mencurigai orang lain. Hati yang suka bercermin dari, hati yang banyak mengomentari diri sendiri daripada mengomentari orang lain. Melihat kelemahan diri kita lalu memperbaikinya, kelurusan lisan kita maka kemudian memperbaikinya, kelurusan niat dan hati kita maka kemudian memperbaiki tujuannya. Ya, itu hati yang baik tadi. Ya. Hati yang baik itu hati yang apabila seorang melihat dirinya baik, seseorang memujinya, maka dia tahu betul bahwa kebaikan yang dilihat orang lain itu bukan karena kehebatan dirinya. Dia tahu betul bahwa orang lain melihat dia hebat itu satu, itu semuanya yang dipuji adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia tahu betul bahwa orang lain memuji dia itu bukan karena kehebatannya, lantaran karena aibnya ditutup rapat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini dilihat baik sama seseorang itu, kita harus sadar ini bukan karena hebatnya kita gitu. Ini semua mawahib dari Allah. Dan kita harus sadar orang lain itu lihat baik kepada kita, melihat kita baik itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Coba kalau aib-aib kita dibongkar, habis kita hadirin, sama sekali tidak terhormat di hadapan manusia. Karena Allah saja yang maha baik, Allah maha sattar, zat yang menutup tirai. Allah tutup rapat aib-aib kita hadirin. Ya. Maka kita pun memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Makanya perintah istighfar itu salah satunya. Fungsi istighfar itu kata Ibnu Qayyim Bapak, untuk menutup. Istighfar itu kan dari kata mighfar. Mighfar itu penutup kepala. Ya, penutup kepala. Orang perang itu kan ada helm perangnya. Itu mighfar bahasa Arabnya. Helm perang itu fungsinya dua, satu melindungi, dua menutup. Menutup dari apa? Menutup dari aib, dibuka sama Allah. Melindungi dari apa? Melindungi dari efek dosa. Karena setiap dosa itu memiliki efek buruk. Jadi kita ini diminta untuk banyak memohon kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Ya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dulu para penuntut ilmu itu selalu berdoa kepada Allah agar Allah menutup dirinya dari bisa melihat aib gurunya. Ya. Kata Imam Nawawi, nanti Anda cek di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu disebutkan
Dulu para penuntut ilmu itu punya kebiasaan menghadiahi seorang guru dengan apapun itu, sebagai bentuk ikram kepada guru. Yang kedua, sambil memberi hadiahnya sambil dia berdoa, ya Allah tutup aib-aib guruku dari mataku ya Allah. Kenapa? Kalau kita sudah tahu aib guru kita, hilang keberkahan, tidak mau lagi ambil ilmu. Padahal kita tahu semua orang punya aib. Guru kita ini manusia biasa. Maka kita memohonnya itu agar Allah menutup aib-aib guru kita dari diri kita. Pun sama, kita memohon kepada Allah agar orang lain ini tidak melihat aib-aib kita. Ya. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi raihah," kalau seandainya dosa itu ada baunya, tidak ada satu orang pun yang mau mendekat kepadaku. Habis hadirin sudah. Kita ini pakarnya dosa. Kita baik itu kan di depan manusia saja, di belakang manusia banyak yang kemudian jatuh dalam kemaksiatan, gitu. Ya, jadi yang kelima itu mentalitas orang yang punya hati yang baik itu apa? Hidupnya itu sibuk memperbaiki diri, sibuk bercermin, sibuk berhenti sejenak merenungi dosa-dosa, ya, minta kepada Allah agar istiqomah, ya. Begitu. Ya. Kemudian yang kelima, hadirin muliakan Allah. Yang keenam, yang keenam, ini paling penting nih, disebutkan paling panjang oleh Ibnu Qayyim. Parameter hati yang baik itu adalah hati yang membuat seseorang begitu memuliakan urusan sholat dalam hidupnya. Ta'zimus sholah wal ma'rifatu biqadriha wal idraku limakanatiha. Hati yang baik adalah hati yang membuat seseorang begitu memuliakan perkara sholat tadi. Jadi parameter hati kita ini sedang baik-baik saja, lihat bagaimana mudahnya kita ini mendatangi sholat. Kalau kita bisa menjaga waktu sholat dengan baik, hati kita baik. Tapi kalau sebaliknya, waktu sholat tidak dijaga, azan berkumandang malah nyari kesibukan, azan asar sayup-sayup terdengar malah ngantuk, ya. Nah ini harus di maintenance sendiri. Ini lagi nggak bener nih hati, harus segera cari orang soleh sendiri, harus maksa datang ke majelis ilmu agar melunakkan hati. Kadang treatment kayak gitu tuh penting, ya. Minta nasihat dari para guru, ya. Datangi majelis ilmu, ya. Koreksi makanan yang kita makan, jangan-jangan ada yang tidak halal nih masuk ke perut nih, kok hati kok bisa sekeras ini. Cek kawan-kawan kita, salah pergaulan tidak kita ini, kayak gitu. Nah parameter gampangnya Pak, lihat bagaimana kita mengagungkan sholat atau tidak, ya. Sholat ini betul-betul menjadi peristirahatan tubuh kita atau enggak, ya. Padahal Rasulullah itu jadikan sholat itu sebagai waktu istirahat tadi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran itu ketika sholat. Arehna bis sholah ya Bilal, kan gitu, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Tapi sekarang banyak orang yang memilih, ya, bukan istirahat dengan sholat tapi istirahat dari sholat tadi. Terawih entek jam 8 itu rasanya lego banget tadi. Wah, alhamdulillah ya rampung. Samsoyo imam kita ya kata pacan itu tuh gitu ya. Pak Imam mana Pak Imam, gitu ya. Ini kan berarti ada yang salah hadir, ya. Ya. Harusnya orang itu sholat itu untuk istirahat dari kesibukan dunia, dia istirahat betul, lega betul, ya. Nah, tapi kok malah mentalnya kebalik, istirahat dari sholat bukan istirahat dengan sholat. Ini bahaya nih hadir. Ada yang nggak bener hadir. Karena parameternya ternyata pengagungan kita kepada sholat, ya. Ya. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya itu kan ketika dia sholat, di tempat sujudnya, begitu kan kata Nabi SAW. Ya sudah, berarti sholat itu memang untuk menyejukkan hati dan pikiran. Makanya Rasul mengatakan waju'ilat
qurratu aini fi shalah. Dan Allah menjadikan penyejuk pikiran dan hatiku itu ketika sholat. Ya. Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, ini terakhir ya, seorang tabi'in mulia, Urwah bin Zubair. Ketika tua beliau, Urwah bin Zubair itu putranya Zubair bin Awam, tapi tabi'in, tidak pernah ketemu Rasulullah, ketemunya sahabat. Adiknya Abdullah bin Zubair itu ketika tua beliau termasuk kibarut tabi'in ini, karena keluarganya sahabat semua kan, ketemu Rasulullah, jadi ulama. Ketika akhir hayat beliau itu, masa tua beliau itu, beliau terkena penyakit semacam kanker atau tumor di kakinya, yang mengharuskan dokter, para tabib mengatakan ini harus diamputasi, harus dipotong, kalau tidak jalar ke atas. Tanya Urwah bin Zubair, dengan apa kalian memotong kakiku? Ya, kata para tabib, ya dengan kamu menenggak khamr dulu, biar kamu ini tidak sadar diri. Dulu anestesinya pakai khamr, biusnya pakai khamr. Kalau sudah tidak sadar diri, kami potong tuh kakimu. Ya. Kata Urwah bin Zubair apa? Bagaimana mungkin kakiku yang selama ini aku gunakan untuk taat, aku harus berpisah dengannya dengan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Lah ini kakiku ini sehari-hari tak pakai buat taat, lah kok harus dipotong dengan cara aku bermaksiat kepada Allah, minum khamr? Tidak mau, ya, tidak mau. Nah, terus bagaimana? Ya. Kalau tidak, ya kami panggilkan banyak orang untuk memegangi tubuhmu, ya, bahasa kitanya dikujer gitu, ya, baru kita potong, ya, karena itu sangat sakit sekali, kata tabib ini. Tidak perlu, katanya. Terus dengan apa? Ya, cukup tunggu saja, ya, tunggu saja aku sholat. Nanti kalau aku sudah sholat, sudah tenggelam dalam sholatku, ya, ambil kakiku potong, katanya. Sholat hadirin, Urwah bin Zubair sholat. Pas sholat hadirin, kata istrinya, Urwah bin Zubair ini kalau sholat sudah seakan-akan dia tidak mengenal dunia lagi. Sudah kayak dia berduaan dengan Allah saja. Betul-betul mengistirahatkan pikiran dan raganya dari dunia, hiruk pikuk dunia. Ketika sujud hadirin, dipotong kakinya hadirin, dan tidak merasa sakit hadirin. Coba hadirin, habis dipotong kan untuk menghentikan darah itu kan dulu dimasukkan ke minyak panas hadirin. Coba anda bayangkan, nyes gitu, ya. Itu tidak kerasa sampai ketika salam hadirin, darah berkucuran, salam, tak, tak, pingsan hadirin. Urwah bin Zubair pingsan. Jadi kerasanya itu setelah salam hadirin, karena begitu mengagungkannya beliau ini kepada urusan sholat. Sholat itu bagaikan dirinya bertamu ke hadapan Allah dan merasa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Ya, merasa interaksinya ini khusus dengan Allah, munajatnya ini khusus dengan Allah. Ya mungkin level kita itu belum seperti Urwah bin Zubair, ya, tapi setidaknya sholat ini bisa mengistirahatkan kita. Ya. Istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat, gitu ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah. Ada 6 hal hadirin dimuliakan Allah untuk melihat baik tidaknya hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ulang secara cepat. Yang pertama adalah zikrullah, ya, lihat hati itu dari bagaimana sibuknya kita berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah, ya, perasaan kecewa, kehilangan ketika terlewatkan suatu amalan. Yang ketiga, rasa pelit kepada waktu. Yang keempat, ya, menggelisahkan akhirat. Yang kelima, perhatian yang besar terhadap perbaikan diri. Yang keenam, ya, permuliaan seseorang kepada urusan sholatnya. Ya, coba hadirin, 6 hal ini diperhatikan. Sudah ada belum dalam diri kita? Kalau belum, mari kita usahakan. Kalau sudah, mari kita memohon keistiqomahan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa salat syuruk dulu 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.